Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Mega Manga. Di video kali ini saya akan kembali melanjutkan manga haul dari yang sebelumnya yang bulan April ya. Kali ini untuk part 2 yang komik impor. Saya bagi jadi dua part karena saya rasa kebanyakannya untuk satu part nanti videonya jadi panjang banget. Jadi saya bagi part 1 untuk komik Indonesia dan part 2 untuk komik impor. Jadi ya, dapat berlama-lama, langsung kita mulai saja ya. Komik impor pertama yang saya beli itu adalah ini One Piece Volume 96. Udah selesai ya, di sini flashbacknya Oden. Jadi volume selanjutnya udah masuk ke pertarungan yang Onigashima. Indonesia sendiri nanti juga bakal keluar volume 96 bulan Mei katanya, bulan depan. Jadi ya kita tunggu aja. Nggak tahu sih awal bulan atau akhir bulan nanti. Tapi kemungkinan akhir bulan sih kalau dilihat dari jadwalnya. Oke, lanjut. Ini adalah Chainsaw Man Volume 2. Ini komik saya tunggu 5 bulan baru bisa nyampe. Saya pesennya bulan Desember, nyampenya bulan April. 5 bulan. Ya, just dapat lah. Ini susah banget didapatnya. Dan mungkin volume 4 nanti bakal nyampe bulan depan saya. Udah pesan dari bulan lalu sih, cuman gak nyampe-nyampe. Kemungkinan awal bulan bakal nyampe sih. Udah ada pemberitahuan kalau udah nyampe di Indonesia, jadi tinggal nunggu dikirim aja sih. Dan nanti volume 5 nya kayaknya bulan Juni kalau nggak salah, atau bulan Mei, lupa. Intinya udah setengah jalan ya. Chainsaw Man kan cuma sampai volume 11. Ya, semoga volume-volume kedepannya bakal saya dapat dengan lancar lah. Selanjutnya itu Dragon Ball That Time I Got Reincarnated as Yamcha. Ini spin-offnya Dragon Ball, bercerita tentang Yamcha ya. Yamcha sebagai tokoh utama di sini. Ceritanya seorang penggemar Dragon Ball tiba-tiba mengalami kecelakaan dan pas bangun dia jadi Yamcha. Ini lucu sih karena kita lihat dari perspektif seorang fans ya. Jadi dia tahu semua cerita tentang Dragon Ball dan mengaplikasikannya dengan keadaan yang sekarang. Jadi agak unik juga sih. Ini di Indonesia juga ada kok versinya, cuman karena tipis banget jadi saya mau beli yang versi Inggris aja. Karena kebetulan yang versi Indonesia Dragon Ball saya mungkin mau saya jual juga sih. Jadi ya spin-off-nya saya lengkapin juga yang versi Inggrisnya. Kecuali yang Dragon Ball Super ya, karena book paper dan lumayan bagus, jadi nggak usah saya upgrade saya rasa. Oke, selanjutnya adalah komik yang merupakan prequel ya dari cerita Dragon Ball, yaitu Jaco. Jaco ini sebenarnya keluarnya setelah Dragon Ball, cuman cerita di dalamnya ini berisikan cerita sebelum Dragon Ball ya. Contohnya di sini Bulma masih kecil, sedangkan di Dragon Ball kan pas pertama volume 1 itu udah besar kan. Jadi ceritanya semacam prequel ya. Dan Jaco ini juga lumayan tebal ya. Bahkan jika dibandingkan dengan komik lainnya, kayak ini yang Yamcha kelihatan banget tebelnya. Jadi ya, untung sih saya bisa dapat ini. Agak susah nyarinya juga. Dan selanjutnya adalah Dragon Ball 3 in 1 volume 1 sampai 9, kecuali volume 5 belum saya dapat. Ini kalau digabung gambarnya enggak. Ini semua saya dapetin acak ya di berbagai tempat karena susah dapatnya. Untuk nemu di satu tempat itu susah banget. Makanya saya kumpulin dari berbagai tempat dan akhirnya sekarang udah mau lengkap deh. Tinggal 4 volume lagi yang belum punya. Itu pun saya udah pesen sebenarnya di Very Plus dan tinggal nungguin datang. Mungkin minggu depan udah datang sih, di bulan Mei sebelum lebaran ini. Jadi ya bagus deh, saya bisa lengkapin. Kita lihat covernya ya. Ini semua cover baru dari Akira Toriyama ya. Kalau nggak salah ini untuk versi Kanzenban di
Jepang. Dan seperti Dragon Ball yang versi Indonesia, versi ini juga gambarnya nyambung ya kalau dideretin. Cuman karena saya belum punya volume 5 jadi kayak ada yang hilang gitu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya komik omnibus juga, yaitu Bleach Omnibus 3-in-1 volume 6 dan volume berapa nih? Volume 6 dan volume 12. Ini isinya 16, 17, 18. Ini isinya 34, 35, dan 36. Saya rencana mau lengkapin sih yang omnibus ini. Dan saya udah pesan banyak banget sebenarnya di Peri Plus ya. Cuman belum datang semua. Mungkin kemungkinan bulan depan semua baru datang ya. Nah, saya udah pesan lumayan banyak, jadi yang tersisa kayaknya sekitar tinggal 9 volume yang belum saya punya. Berarti yang saya punya udah sekitar 16 volume kalau udah datang semua ya. Jadi ya saya harap bisa lengkapin. Cuman sayangnya ada satu volume yang out of print yang udah habis, yaitu volume 16 yang isinya volume 46, 47, 48. Itu saya cari di mana-mana udah nggak ada, jadi agak bingung juga mau cari di mana nanti. Ya semoga bisa di print ulang oleh Viz lah, supaya bisa saya lengkapin. Oke, lanjut. Masih komik omnibus, yaitu Kuroko no Basketball, tapi ini yang 2-in-1 ya, bukan 3-in-1. Volume 1, 2, dan 3, 4. Ini saya lumayan suka sama Kuroko ya, udah nonton animenya juga. Tapi saya belum punya komik versi Indonesia-nya, jadi ya saya rasa daripada beli versi Indonesia yang kertas koran, mending sekalian saya beli yang versi Inggris saja. Lagian 2-in-1 juga, jadi volumenya cuma 15 ya, jadi nggak terlalu susah nyarinya. Dan masih banyak juga di stoknya di toko-toko online, jadi nggak terlalu susah nyarinya. Yang susah nyari uangnya. Oke, lanjut. Masih komik omnibus, yang ini Naruto 2-in-1 volume 12 dan 13. Ini saya sama sekali nggak ada rencana lengkapin sih, cuman kebetulan dapat murah jadi ya saya ambil aja. Kalau ada kesempatan saya mau lengkapin juga sebenarnya, cuman ya nggak terburu-buru banget, cuma nyantai-nyantai aja gitu ngumpulinnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah Asadora volume 1. Ini komik Viz signature ya, jadi ukurannya lebih besar dari komik Viz yang reguler. Kok ketebalan nggak jauh beda sih, sama aja, cuma beda di ukuran doang. Ini karya terbaru Naoki Urasawa ya, saya mau lengkapin juga mumpung masih ongoing, jadi bisa diikutin. Volume 2 nya baru keluar bulan ini sih, jadi mungkin nanti saya mau beli kalau ada waktu ya. Belum saya baca sih ini, tapi kalau Naoki Urasawa kayaknya nggak perlu diperdebatkan ya jalan ceritanya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya Witch Hat Atelier volume 1 versi Kodansha. Saya punya sih yang volume 1-4 versi Indonesia LX, cuman saya coba baca volume 1-nya dan menurut saya bagus banget. Dan setelah itu saya nggak lanjut lagi volume 2 nya karena saya rasa sayang banget ya, cerita sebagus ini gambarnya dipakai di kertas koran, kertas tipis. Jadi saya putuskan untuk koleksi yang versi Inggrisnya aja. Jadi saya baru baca volume 1-nya dulu yang LX dan belum lanjut lagi. Versi Kodansha ini besar ya ukurannya, sama kayak Viz signature yang tadi.
habis ngelengkapin bleach mungkin bakal saya lengkapin ini ya, witch head. Ukurannya ya besar juga ukurannya. Jadi kalau bleach saya nanti lengkap, habis itu saya koleksi lagi yang ini. Sejauh ini yang versi Inggris baru sampai volume 7 sih, jadi nggak terlalu susah juga ngikutinnya. Oke, selanjutnya Yu-Gi-Oh! Collector Edition. Ini kebetulan dapat murah di Shopee, jadi saya ambil aja. Dan embel-embelnya Collector Edition ya, cocok banget buat saya yang suka koleksi-koleksi. Ini hardcover ya, dan ada jaketnya. Pas dibuka, gambar covernya persis dengan yang versi reguler bahasa Inggris. Kelebihannya mungkin ya ada halaman warnanya ya, kan kalau yang komik aslinya nggak ada halaman warnanya. Itu aja sih bedanya hardcover dengan halaman warna, dengan jaket lah. Selebihnya sama ceritanya sama volume satunya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah Vinland Saga volume 3, 4, dan 5. Dengan adanya film saga ini, akhirnya semua film saga saya lengkap deh. Saya udah nggak sabar sih baca sampai tamat. Saya udah selesai baca sampai volume 5. Volume 6 sampai 12 sampai 11-nya ada di rumah saya di Makassar, jadi ya nunggu bulan depan lagi habis lebaran baru bisa baca, baru bisa pulang. Nyiksa banget ya nggak bisa baca lanjutannya. Kabarnya nanti volume 12 bakal keluar di bulan akhir tahun sih, jadi saya udah nggak sabar nungguinnya. Ini salah satu komik dengan cerita yang paling bagus menurut saya, salah satu komik favorit saya juga. Nanti saya rencana mau bikin reviewnya ya, kalau udah selesai saya baca sampai volume 11 nya. Ini versi 2-in-1 ya, 2-in-1, 2-in-1, jadi isinya 2 volume dalam satu buku. Yang berarti kalau sekarang udah sampai 11 volume, berarti udah sampai volume 22 seharusnya. Dan di setiap komiknya ini ada halaman berwarnanya ya, hardcover juga ini. Dan ukurannya sama sih sama ukuran yang fisik tadi, cuman ketebalannya yang beda ya. Ini tebal banget. Oke, kita lanjut. Ini komik impor yang terakhir dan yang paling mahal yang saya beli bulan ini. Ya sebenarnya pesannya bulan lalu pas saya ulang tahun sih, tapi nyampenya baru bulan ini. Itu Nausicaa box set. Ini box set ketiga saya ya setelah Akira dan One Piece. Isinya 2 komik hardcover. Ini udah tamat langsung ya. Saya belum baca sama sekali, tapi ini karangan Hayao Miyazaki yang bikin Ghibli, kalau nggak salah. Saya nggak tahu Ghibli sih, jadi saya kurang. Ini ya, saya udah nggak sabar baca ini sih. Nanti kalau udah saya baca mau bikin review. Sayang kalau komik bagus ini nggak di review ya. Ini lumayan murah dapetnya di PD Plus karena saya pakai diskon ulang tahun plus pakai potongan poin juga, jadi dapatnya jauh di bawah harga standarnya. Ya, itu dia manghao saya. Lumayan lama juga ya versi Inggris ini. Di bulan depan mungkin juga bakal banyak sih komik impor yang saya beli karena saya udah banyak pesen ya, cuman tinggal nungguin datang aja. Jadi nantikan saja videonya di channel ini. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.